Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cuma sharing senangnya ketika pakai oli motor yang masih oke ya. Jadi kali ini penulis pakai oli Meseran Super ya. Meseran Super yang zaman dulu, karena Meseran Supernya adalah botol bulat plastik. Awalnya penulis kira botolnya itu palsu karena kok bukanya angel gitu loh, gak normal. Tapi ya entah mengapa ya, ini olinya kok awet. Padahal sebelumnya pakai oli oli apa? Lubrigold. Jadi pakai oli Lubrigold itu oli Amerika 180.000. Olinya warnanya juga sudah mulai gelap karena memang oli lama ya. Kualitasnya full sintetik. Tapi yo anehnya ketika dibandingkan dengan oli Meseran Super, oli ecek-ecek 20W 50 botol bulat yang sama lapaknya dijual 35.000. Kok sip yo, enak yo. Jadi kebetulan lapaknya itu jualan yang versi masih botolan, sama yang botolnya sudah rusak, jadi dijual eceran sama dia. Nah, penulis dapat yang botolan, sebuah kesempatan yang langka. Sekarang ya lapaknya cuma tinggal satu olinya, itu pun yang versi eceran. Nah, olinya itu udah coklat warnanya. Ketika dituang ya kelihatan wis coklat. Tapi ketika dipakai halus. Olinya memang sudah teroksidasi. Terbukti dari olinya yang makin encer. Jadi kalau oli teroksidasi itu jadi encer dulu. Tapi halus ya. Memang olinya encer, ditandai dengan kelitikan ya. Tapi ya wes itu dok kelitikan tok. Asak-asak bisa dibilang minim ya. Jadi suara asak-asak hampir nggak ada. Tapi ya enak ya. Sekarang dipakai kencang ini masih sip, masih halus. Gaspol ya enak. Ya walau ada limitasi kecepatan ya. Jadi seperti bisa dilihat top speednya gak munggah-munggah ya. Tadi cuma 109 toh. Ya kenapa? Ya karena kayaknya ini aditifnya banyak, jadi tenaga motor penulis gak bisa betul-betul keluar. Tapi ya karena aditif yang banyak itu kayaknya ya yang bikin olinya itu dipakai kencang terusan kuat. Jadi ini dari kemarin sudah penulis pakai rodok diforsir ya, dipakai jalan kencang sih. Dengar nggak ini kelitikan dari pantulan di dinding ini? Ini jelas olinya terlalu encer ini. Tapi gak asak-asak belas yo. Halus. Ya enaknya oli-oli lama itu seperti itu ya. Halusnya awet lama. Aditifnya wis yo sangat cukup sekali lah kalau dipakai kebut-kebutan. Beda daripada oli sekarang. Oli sekarang itu wah wis. Saya cerita Meseran Super ini dulu ya. Meseran Super ini secara kemampuan beda ya dari Meseran Super yang sekarang. Ketika panggang oli juga ya masih cukup bagus. Memang awalnya coklat, tapi dia tetap bertahan, nggak berupa cepat hitam gitu. Beda dengan Meseran Super sekarang yang kalau dipanasi itu jadi cepat hitam.
Jadi meseran super yang lama kualitasnya, kemampuannya masih sama kayak meseran SAE40 atau meseran B40. Daya tahan panasnya masih bagus. Dan rupanya ini juga diiringi dengan aditif yang oke. Ya memang sih ya, penulis ya sempat heran. Karena dulu penulis itu pakai oli meseran super, itu awet. Jadi awal-awal pakai NMAX ini juga pakai meseran super sudah lumayan awet juga. Sampai 1000, sampai 900 gitu ya kalau nggak salah. Nah, barusan akhir-akhir ini aja ya penulis ngerasakan sekitar 2 tahun 3 tahun kok meseran super jadi nggak enak. Terakhir pakai meseran super yang 1 liter pun ya, yang dulu itu meseran super 1 liter itu oke. Sekarang sudah nggak enak. Ya sayangnya ya meseran super lama itu sudah habis, sudah nggak ada lagi ya. Entah kalau drum ya suatu saat lah penulis akan coba meseran super drum. Cuma jarang sih ya meseran super drum. Jadi penulis itu dulu waktu pakai Suzuki Spin, meseran super itu masih oke banget, masih bisa tahan lama. Jadi kalau di Suzuki Spin pemakaiannya bisa 4.500 km. Di Suzuki Spin memang penulis jarang coba-coba oli ya, karena pakainya oli yang awet. Biasanya ya Fastron Ungu ya, Fastron Ungu itu bisa 6.000 km, 5.500 sampai 6.000 km. Acuan penulis ganti oli itu adalah kalau sampai kantor suara mesin sudah mulai asak-asak. Sudah mulai ya, belum asak-asak itu. Sudah mulai kasar. Setinggi itu ya standar penulis ganti oli. Kalau sekarang ya kalau sekarang sih asak-asak kono mulai gimana wis masih wis asak-asak, kadang terus dipakai karena acuannya RPM mesin cepet turun. Kadang yo dibetah-betah no krungu suara asak-asak karena olinya masih belum peret. Ya walau kadang juga sudah peret tapi penulis teruskan kalau suara mesin masih halus. Nah dulu meseran super itu bisa tahan lama ya, bisa tahan 4.500 km di saat Fastron Ungu 6.000 atau 5.500 km. Jadi dulu itu 4.500 atau 5.000 km. Ini dibanding dengan Fastron apa ya, Fastron hijau saat itu masih lebih awet meseran super. Fastron hijau kalau nggak salah 4.000 km. 4.000 km ya, antara perkiraan dari kilometer di speedo juga dari bulan ya. Jadi kalau pemakaian penulis dulu 1 bulan itu 1.000 km, 1.100 km sekitar segitu dari odometer. Itu termasuk awet karena penulis pernah pakai modul skuter. Itu cuma berapa? 2.000 km. Pakai extend cuma 500 km. Langsung kuasar ya suara mesin. Pakai apa mana? Mari nge extend nge opo sih sing awet pisan. Ambo lali. Pakai kicks juga pernah, pakai kicks itu 2.000 km juga kalau nggak salah. Jadi antara 2.000 atau 2.500 penulis lupa, tapi sekitar 2.000-an. Jadi lebih awet meseran super daripada modul skuter expert ya, skuter expert. Terus oli apa mana sih saya nyoba itu? Yang jelas oli-oli lain itu nggak awet. Jadi yang awet ya Fastron Ungu, meseran super. Jadi andalan menulis dulu itu ya meseran super. Nah sekarang ini ya penulis seneng ya bisa kembali merasakan harusnya meseran super.
Ini padahal sudah birawis 287 km ya. 287 km masih halus. Ini termasuk langka ini. Penulis pakai oli-oli baru gak ono sing awet iki ya. Semuanya lebih gak awet. Bahkan sama oli-oli mahal, oli 250.000, oli Fastron full sintetik, oli Fastron apa? Sing versi mahal Techno ya apa? Sing 10W60 Platinum, Fastron Platinum. Penulis sengaja pilih yang kental soalnya yo cek awet, tapi yes, ada Shell Advance Power sing rego 180 gak penulis beli. Kalau offline saat itu 172, kalau sekarang mestinya wis muda. Oli apa maneh? Shell Ultra Scooter, Liqui Moly Street Race 10W60, FK Pau Ester ya juga enggak seawet ini. Oli apa maneh? Ya tentu juga termasuk oli-oli yang oli lokal, sintetik lokal yang harganya lebih dari 50.000 ya. Mulai dari BM1, Daytona, Bus atau ya Sinexo, akeh lah. Ya termasuk juga Yaco, tapi ya Yaco-nya kan 5W40 encer ya Kak. Oli 9 Power. Oli 9 Power itu sebenarnya bahan dasarnya atau masuk cukup oke ya. Masalahnya cuma ya olinya terlalu encer. Pemane oli balap yang KGO Kawasaki Genuine Oil sing botolnya panjang bening. Itu padahal Idemitsu PAO awet, apalagi Bel1 B-Matic Pro yang PAO lah wis gak ono apa-apane, sedino tak rusak. Oli diesel Rimula R2 R4X R4 Plus, oli Repsol di XR3, Motul Tecma Adnoc S3 Plus, PTT opo iku mbuh. Oli apa maneh? Merek Kanada apa? Duron ya. Duron HP. Apa maneh? Wah wis lali ya saking akeh oli. Ya yang penulis inginkan itu ya oli kayak gini ya. Mau pelan halus, mau kencang ya bisa saenake. Walau sudah 280 lebih, mau gaspol saenake ngene sik enak. Jadi yo kalau nggak pernah ngerasakan oli yang sip, kita jadi nggak tahu sebesar apa, seenak apa sih oli sip itu, oli yang bagus itu, oli yang layak pakai itu. Jarang sekali ya oli yang di 280 km itu masih enak dipakai gaspolan. Mestinya Masteran B40 yang official, yang resmi termasuk sih. Tapi yo bagaimana ya, oli-oli sekarang itu gak kuat ya lek digawe banter. Mau yang tipe apapun lah ya, mau yang tipe diesel, tipe PCMU, tipe Jaso MB, Jaso MA, mayoritas oli sekarang itu gak tahan. Yang tipe PAO sekalipun itu memang kalau dipakai ngebut tahan, tapi di hari berikutnya akan lebih encer. Jadi entah mengapa yang tipe PAO itu nggak begitu tahan fuel dilution. Padahal sekarang kendaraan itu banyak sekali yang mengalami fuel dilution. Penyebab fuel dilution ini karena terjadi aus,
aus karena olinya nggak bisa melindungi dengan baik. Jadi ya sayangnya sekarang ini bahan oli yang banyak di pasaran itu terlalu encer olinya. Sudah terlalu encer, juga diberi aditif yang membuat olinya makin encer lagi ketika dipakai kencang. Jadi aditifnya viscosity index improver membuat oli itu ketika dipakai kecepatan tinggi jadi lebih encer. Jadi problem oli sekarang itu adalah ketika dipakai kencang jadi encer. Harusnya kan oli itu kekentalannya bisa terjaga ya. Tapi karena pemakaian bahan viscosity index improver yang berlebihan, kekentalannya jadi nggak terjaga, jadi mudah sekali lebih encer. Mungkin ada promo mungkin yang bagian marketing, yang bagian CEO macam-macam mengklaim, oh oli kami stabil, dipakai kencang, dipakai pemakaian ekstrim, no problem ya. Yang masalah adalah hal itu cuma omongan, karena nggak ada ya yang bisa membuktikan bahwa oli itu tahan dipakai RPM tinggi, dipakai di kecepatan tinggi. Karena cara ujinya nggak ada di Indonesia. Kalau kita lihat Motor Oil Geek di uji-uji oli yang terakhir itu disebutkan ya KRL. Uji KRL ini adalah dengan menempatkan oli mesin pada bagian yang berputar, bearing ya. Wes ditaruh bearing lah sarane. Taruh bearing terus dijalankan. Nah, ini membuat oli cepat sekali jadi encer. Jadi dijalankan RPM cukup tinggi beberapa menit, mungkin 15 menit. Nanti olinya akan turun kekentalannya. Nah, di situ pernah ada contoh oli liqui moly. Oli liqui moly ditaruh di bagian itu, turun kekentalannya bisa sampai 25%. Jadi kekentalannya di suhu 100 derajat Celcius itu jadi turun 25% kalau nggak salah. Banyak itu sudah turun grade itu. Yang aslinya 20W50 jadi 10W40 kasarannya. Padahal itu cuma 15 menit. Istilahnya sekali pakai, sekali perjalanan lah kalau menurut penulis. Ya, ini juga perjalanan penulis lebih dari 30 menit, mungkin 45 menit ya. 15 menit kekentalannya wis turun drastis. Padahal orang pakai kayak penulis ini contohnya 30 menit lebih. Ya kan artinya kekentalan oli-oli sekarang enggak memadai semua. Ya penulis sendiri heran lah ya, kenapa kok oli masa lalu, oli mineral yang sering diremehkan, sering diledek orang-orang, diomongi oli sampah atau macam-macam. Kok disebut nggak bagus. Jadi orang-orang itu lebih percaya omong kosong ya daripada bukti. Dan ya nyoba Mesran Super yang sekarang ini jadi bukti bahwa yang namanya oli masa lalu itu memang top. Oli mineral padahal oli mineral tapi bisa ngalahkan oli-oli full sintetik sekarang sing jari ini A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. Bisa mengalahkan oli yang APISN, APISP, APIS, wis macam-macam. Padahal oli-oli sekarang itu harganya mahal-mahal. Mesran Super harganya ya sekarang 50.000 lah. Banyak yang lebih mahal dari 50.000 olinya.
tapi secara kualitas kok jauh di bawahnya. Masteran Super baik dulu atau sekarang itu merupakan oli yang termasuk oli murah, bukan oli mahal. Nah, kok bisa oli ratusan ribu kalah gitu? Lari kemana harganya oli gitu? Masa pakai juga ya kalau di motor penulis nggak sampai 1/10-nya ya. Ada yang 20 km tok wis kasar. Ini hampir 300 km iki. Asak-asake sik durung metu. Mungkin ada yang ngomong, "Wah, motornya rusak, suaranya kasar." Iki suaranya sik halus saiki. Ya harusnya itu oli ya kayak gini ya. Dipakai kalem halus, dipakai kencang kapanpun siap, nggak harus yo menahan diri. Oli ini bisa tahan lama halusnya. Tapi yo ya seperti sudah Pak penulis bahas sebelumnya, sekarang oli itu makin lama makin buruk. Sayangnya seperti itu. Orang-orang yang membutuhkan oli awet nggak ada suaranya ya, nggak nyampe ke pabrikan. Yang nyampe ke pabrikan itu justru orang-orang yang sok tahu, sok kemeruh, yang akhirnya malah jadi merusak ya, merusak kemampuan oli-oli modern. Gara-gara ngejar viscosity index, akhirnya oli ini malah nggak tahan RPM tinggi. Ada yang sampai gila-gilaan, "Oh, oli saya itu viscosity indexnya minim 180. Nggak 180 saya anggap gagal olinya." Wedan gitu. Mau dicampuri apa aja sampai bisa 180 itu. Terus nggak masuk akal lah levelnya sekarang. Ya akhirnya kita ya terpaksa cari oli-oli yang standar lama. Oli-oli di saat orang-orang itu masih waras semua. Belum ada orang ngaco yang ya nyuruh oli itu viscosity indexnya harus segini gitu ya, harus pakai aditif ini itu yang bikin harganya mahal, tapi olinya nggak awet, tapi olinya cepet rusak, bikin mesin berlumpur, bikin mesin mengalami fuel dilution dan seterusnya. Ya repot lah wis. Oli-oli jadul ya mau nggak mau makin lama makin hilang. Ya nanti akhirnya kita ya pilihannya wis jadinya oli-oli langka terus ya. Karena pabrikan yang genah sudah kadung punah, sudah kadung dibasmi oleh mereka-mereka yang ngaco itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, tadi penulis pakai kencang gitu, RPM mesin masih termasuk nggak cepet turun. Sip emang olinya.